Yang pertama disebut qatlul khata, yaitu tidak sengaja membunuh. Yang kedua adalah sengaja membunuh. Qatlul amd, sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa sengaja membunuh, ya, sengaja membunuh. Yang ketiga disebut dengan syibhul amd, yaitu mirip membunuh. Mirip membunuh. Apa bedanya mirip membunuh dengan membunuh? Kalau ini dia sengaja melakukan pelanggaran, sengaja menzalimi, ya. Maksudnya dia sengaja memukuli, tapi tidak bermaksud membunuh, ya. Ya. Tapi tidak bermaksud membunuh. Baik, dari mana kita tahu dia tidak bermaksud membunuh? Dilihat dari alat yang digunakan. Buktinya alat yang digunakan biasanya tidak membunuh. Contoh, dia berkelahi sama kawannya, dia jengkel, dia ambil sapu lidi, dia mukul, tahu-tahu mati orang tersebut. Biasanya sapu lidi tidak membunuh. Tapi ya qadarullah, pas dia mukul entah bagian apa, kemudian matilah orang tersebut. Itu namanya sengaja memukul tapi tidak bermaksud membunuh, tahu-tahu mati. Itu namanya syibhul amd. Adapun tidak sengaja membunuh, qatlul khata, ya. Qatlul khata maksudnya dia melakukan suatu yang boleh, dia tidak sengaja untuk melakukan pelanggaran terhadap pihak yang dia bunuh. Dia melakukan sesuatu yang boleh, tapi ternyata terjadi kecelakaan tanpa dia sengaja, dia bunuh orang lain. Contoh, dia bawa mobil. Boleh bagi dia untuk bawa mobil dengan kecepatan tertentu. Tiba-tiba dia tidak sengaja lihat sesuatu, tahu-tahu ada orang lewat, dia tabrak. Ya. Ini kadang pernah terjadi di Saudi. Jadi orang jemaah haji, ya, kan di kita kalau mobil kan sebelah kiri. Kalau di Saudi mobil sebelah kanan, jalur lambatnya. Kalau kita jalur lambat sebelah kiri, kalau mau balap sebelah kanan. Saudi sebaliknya, jalur lambat sebelah kanan, kalau balap sebelah kiri, ingin melambung. Nah, sehingga kalau dia menyeberang, harusnya dia melihat ke kiri, lihat ke kanan, ya. Dia salah lihat, ternyata mobil dari sini. Begitu dia jalan, ketabrak, meninggal. Yang menabrak tidak sengaja. Itu ada hukumannya, ini dibayar dia. Yang ini juga bayarnya dia, ada perbedaan nanti itu dalam masalah fikul jinayah, masalah yang kalau ini yang dibunuh, ini yang dimaksud dengan hadis ini, yaitu ini yang dimaksud membunuh dengan sengaja, ya, membunuh dengan sengaja. Nah, kalau ada seorang membunuh dengan sengaja, maka ada beberapa hukuman kepada, ada beberapa mungkin hukuman, ya, bisa jadi kisos, artinya dia dibunuh, atau bisa diat itu dia bayar 100 ekor onta, atau kalau nggak salah 1000 ekor sapi, atau misalnya ada beberapa pilihan lah, ya. Kemudian kisos, atau yang ketiga suluh, damai. Yang ketiga al-afu, memaafkan. 4, al-afu, memaafkan. Baik. Ini jika ada seorang membunuh dengan sengaja, maka berapa hal yang mungkin dilakukan? Yang pertama, kisos. Bagaimana waliyud dam, seorang dibunuh. Siapa wali damnya? Ada wali macam-macam, ada wali murid atau ada wali nikah, ada wali harta anak yatim. Kita bicara waliyud dam, artinya yang bertanggung jawab dengan darahnya. Kata Allah, "Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana." Barang siapa yang terbunuh secara zalim, maka kepengurusannya diserahkan kepada walinya, ya. Jadi walinya siapa? Ahli warisnya. Misalnya orang ini yang meninggal punya ahli waris 5, misalnya, entah ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya 2, misalnya. Ibu, bapak, istri, anaknya 2, ahli warisnya itu. Satu laki-laki, satu perempuan. Ternyata anaknya masih kecil, belum balik. Anak yang kedua masih umur 5 tahun. Maka dia tidak langsung dibunuh, dipenjara dulu. Sampai anak ini balik baru ditanya, gimana nih, maafan atau bunuh? Kalau dia bilang bunuh, harus semua sepakat. Ini ahli waris semuanya sepakat untuk membunuh orang ini, baru dibunuh. Kalau ternyata anaknya ditunggu, sudah besar, aduh saya maafkan deh, enggak apa-apa. Ya tidak jadi dibunuh. Berpindah kepada yang lainnya.
Dipindah kepada yang lain. Jadi untuk dibunuh pun harus ada persyaratan, di antaranya ahli warisnya semua setuju untuk dibunuh seperti itu. Atau pilihan kedua dia bayar diat ya, tadi ada jumlah tertentu 100 ekor onta. Atau dia suluh. Suluh ini para ahli warisnya mengatakan, sudahlah, kamu tidak saya bunuh, tapi kamu harus bayar. Bayarnya lebih mahal daripada diat. Saya ingin kamu bayar 10 miliar atau 14 miliar, terserah. Kalau kau bayar 14 miliar, kita maafkan. Itu namanya suluh. Dan ini juga terjadi. Saya pernah ke masjid, kemudian ada pengumuman di pintu luar, bercerita, qadarullah, ada dari warga kami yang membunuh dari suku yang lain. Kami membutuhkan uang sekian juta real, bagi siapa, kalau tidak salah berapa, saya lupa berapa jutanya. Kalau berapa ada yang bisa bantu bagaimana, ya sudah. Artinya yang keluarga yang dibunuh menuntut uang sekian juta real. Ya. Nah, kalau uang itu ada, selesai. Makanya terkadang disebutkan dalam praktek-praktek itu, terkadang ada orang yang bawa uang banyak, dia siapin di depan. Siapa tahu ahli warisnya berubah. Mungkin sudah ambil uang, dimaafkan. Ya. Atau al-afu ya dia maafkan, sudah. Ya. Saya maafkan, kami maafkan, sudah, bebas, tidak jadi dibunuh, tidak jadi dibunuh. Ya. Jadi ini pun ada aturannya, tidak serta merta orang bunuh kemudian dibunuh. Ini perinciannya banyak. Bagaimana kalau bapaknya yang bunuh anaknya? Bagaimana kalau yang dia bunuh orang non Muslim? Banyak hal kita tidak bahas sekarang, itu bahasan masalah fikih.